Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membawakan sesuatu yang berbeda ya, Six Thinking Hats. Jadi teknik menyederhanakan proses berpikir. Ya. Walaupun secara awalnya oleh penggagasnya untuk kolektif, tapi untuk kita bisa lakukan untuk pribadi ya. Jadi emang untuk kolektif, tapi kita bisa coba untuk pribadi. Jadi kita nanti memudahkan atau menyederhanakan cara berpikir kita, kan banyak ya, sudut pandangnya banyak. Nah, Six Thinking Hat ini kita menyederhanakan, apalagi kalau secara kolektif, sehingga mengurangi friksi, gesekan ya, interferensi. Yang perkenalkan, nama saya Ari. Hari ini kita tentang Six Thinking Hats, insya Allah minggu depan tentang social engineering ya, atau mungkin ada salah satu lucid dream, dan sebagian nanti saya lihat kesiapannya yang mana ya. Nah, sekarang kita akan mengulang dulu ya tentang pengertian reframe, karena dasar dari Six Thinking Hats ini adalah reframe ya. Jadi kita merubah frame ya. Frame itu bisa merubah ukuran frame-nya, mendekat atau menjauh ya, bahasa milenial adalah zoom in dan zoom out ya. Bisa juga kita merubah arah ya. Jadi contoh ini adalah kita merubah frame, merubah ukuran, maka artinya akan lain ya. Di mana di luar frame tidak mendapat tidak cukup informasi ya. Jadi informasi kita dapat adalah hanya yang di dalam frame ya. Nah, frame sekarang yang ada di pikiran kita, cara berpikir kita, proses berpikir kita adalah tercipta berdasarkan masa lalu kita ya. Nah, masa lalu kita menjadi sistem preferensi seseorang ya. Jadi mirip seperti kita nonton film Harry Potter ya. Yang preferensinya menyukai musik, dia akan suka fokus sama musiknya, asik ya. Saya juga menyukai musik-musik Harry Potter ya, instrumentalnya megah gitu ya. Ada yang menyukai visualnya, visual effect-nya ya. Ada yang menyukai alur ceritanya, ada yang menyukai dramanya dan sebagainya. Nah, preferensi ini tergantung dari apa saringan yang terbentuk dalam pikiran kita ya. Saringan itu bisa semua ya, bisa logika, alur berpikir, masa lalunya, emosi yang terbentuk, dan sebagainya. Nah, ini yang dikasih kotak merah adalah bagaimana filtering, distortion, and deletion. Nah, itu terbentuk dari masa lalu kita, dan lama-lama juga kita bisa berubah ya. Kita bisa merubah apa filter kita. Seperti itu ya. Nah, ini reframe mampu menggunakan makna dari suatu situasi yang netral ya. Jadi kalau kita secara utuh bunga mawar ada seperti ini, tapi kita bisa frame hanya pada fokus pada keindahan warna merahnya, atau kita bisa reframe fokus pada ketakutannya. Nah, seperti ini ya, nanti kita akan belajar bagaimana topi kuning dan yang bawah adalah topi hitam. Nah, jadi agak mirip-mirip ya, jadi reframe ya, reframe yang dispesifikkan. Nah, diatur supaya berpikirnya jadi sederhana ya. Jadi reframe itu kan masih umum ya, positif negatif, masalah ke solusi apa-apa. Nah, itu akan menjabarkan sesuatu. Sebenarnya kita sudah tahu ya. Kita sudah pernah belajar reframe yang umum di perusahaan, yaitu SWOT analysis ya. Mari kita sama peserta meeting di sini kita memikirkan apa saja sih kekuatan-kekuatan kita ya, strength-nya. Kelemahan-kelemahannya apa, weaknesses-nya. Opportunity apa yang bisa kita dapat ya. Ancaman apa, tantangan apa. Nah, itu sebenarnya sudah ke arah reframe, nah mirip seperti arahnya 6 cara berpikir ya, 6 topi cara berpikir. Ya, reframe juga bisa mampu mengubah makna dengan pola berbeda ya. Jadi seperti ibarat mata lalat ya. Lalat hanya fokus mencari sesuatu yang tidak baik ya. Tidak baik menggugit kita. Menurut lalat sih emang dia sukanya seperti itu ya. Ya, jadi lalat itu walaupun di taman bunga yang indah, yang dicari adalah kotoran atau sampah, berbeda dengan lebah. Ya, lebah walaupun sedang ada di kotoran sampah, yang dicari adalah bunga yang indah, yang harum. Nah, itu juga reframe. Jadi reframe itu banyak ya, banyak rupa. Nah, reframe pun
terbentuk dari preferensi, ya, preferensi awal, informasi awal. Nah, dari frame seperti itu, dari pengalaman kita sebelumnya, ya. Oh, ini seperti ini pengalaman kita sebelumnya, ya. Jadi contohnya adalah kita memegang gajah, orang buta memegang gajah, ya, yang memegang kakinya menganggap gajah itu seperti pohon kelapa, ya, memegang ujung gadingnya seperti tombak, ya, memegang apa namanya belalainya seperti ular, memegang badannya seperti tembok, dan terakhir memegang buntutnya seperti tali. Nah, itu dia seperti itu kan berarti sudah ada preferensi awalnya. Ular seperti apa, tombak seperti apa, ya, tajam seperti apa. Nah, itu preferensi. Nah, sekarang pun kita punya preferensi, ya, seperti apa kita, respon kita seperti apa, emosi kita seperti apa, logika kita seperti apa, gitu ya. Ini juga kognitif, ya, udah tahu, ya. Jadi orang nggak melihat sesuatu negatif, kita positifnya dan sebagainya, ya. Juga bisa merubah kepercayaan, sistem kepercayaan, ya, beliefs. Nah, kita 6 topi berpikir ini lebih mirip ke frame yang ini, ya, dari sudut pandang yang berbeda, ya. Nah, jadi selama ini kalau kita melihat suatu rumah, ya, kita kelilingi, ya. Nah, permasalahan sekarang adalah saya lihat dari sisi depan, ya. Contohnya di sini saya lihat dari sisi biru tua, ya. Nah, orang lain sih lihat dari belakang, dari warna kuning. Orang lain lagi dari warna merah, ya, di kiri, dan orang lain dari kanan warna biru muda. Ya, tentu saja semua akan menceritakan sesuatu yang berbeda hasilnya, gitu, ya. Nah, 6 topi cara berpikir ini mengajak kita untuk sama-sama memandang dari sudut pandang yang sama, ya. Sekarang sama-sama misalnya ada 10 orang peserta rapat, sama-sama memandang dari sudut pandang warna biru. Oke, seperti ini kita diskusikan apa yang terlihat, ya, seperti apa rumahnya, pintu seperti apa, ya, gentengnya seperti apa, tamannya seperti apa, lobinya seperti apa. Kemudian sama-sama bergeser ke biru muda, ya. Dari tampak samping jendela ada berapa, seperti apa, sama-sama dari belakang dari warna kuning, ya. Nah, kemudian sama-sama juga dari warna merah, ya. Nah, nanti kembali lagi ke warna biru, ya. Nanti habis itu didiskusikan. Oh, ternyata dari tampak depan rumah ini adalah begini, didiskusikan, ya. Oke. Dari tampak samping begini, ya, jendela seperti ini, ya. Dari tampak belakang seperti ini, ya. Ada tempat cuci piring, ada jemuran apa. Dari tampak sisi kiri seperti itu. Nah, itu nanti 6 thinking hats ini lebih mirip ke reframe seperti ini. Jadi bukan sendiri-sendiri, tapi secara bersama-sama berpindah-pindah dari sudut pandang yang berbeda, tapi berpindah-pindah bersamaan. Jadi pas diskusinya pada sudut pandang yang sama, gitu, ya. Nah, jadi nggak ada terjadi lagi nih seperti pada kanan bawah, ya. Satu bilang 6, satu 9. Karena sama-sama di kiri 6, gitu, ya. Sama-sama di kanan 9. Oh iya, ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi Six Thinking Hats ini diperkenalkan, ya, metode ini oleh Edward de Bono, ya. Kemudian membantu untuk mengambil keputusan dengan baik dan tepat, ya, menggunakan beberapa sudut pandang atau perspektif yang berbeda, ya. Dan kemudian sudut pandang ini diwakili oleh 6 warna topi, ya. Ada 6 warna topi, ya. Hijau, kuning, merah, putih, dan sebagainya. Oke, nah kita mulai dari ini, ya. Jadi putih tentang fakta dan informasi, objektif. Jadi bayangkan kertas warna putih, ya. Jadi kalau saat kita bersama-sama komunitas, ya, teman kerja, ya, rekan, pas kita lagi meeting, nah, begitu kita sama-sama, yuk kita pakai topi warna putih. Nah, saat itu kita hanya berbicara tentang fakta, tidak membawa emosi, ya, tidak membawa subjektivitas, ya. Jadi semuanya tentang objektif, ya, tidak membawa opini, ya, tidak membawa kreativitas, ide-ide cemerlang nggak dibawa, ya. Jadi sama-sama kita lihat faktanya, ya, berpikir rasional,
Ya, bertindak berdasarkan informasi data ya. Hasil statistik seperti ini, penjualan kita seperti ini ya. Terus demografinya apa? Berapa persen usia sekian sampai sekian, berapa persen pria wanita, berapa persen ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, berapa persen seperti itu, berapa persen usia segini, berapa persen penghasilan. Itu adalah kita melihat dengan topi putih ya, objektif. Jadi bayangkan kertas warna putih ya, tentang fakta dan informasi. Ini saya agak pelan-pelan ya. Jadi supaya kita mulai mengenal ya penggunaan topi. Nah, jadi sini kita sama-sama yuk sekarang kita menggunakan warna topi. Jadi segala sesuatu kalau kita sama-sama saat berbicara, saat meeting, saat diskusi sama semuanya objektif, nggak ada emosi. Gitu ya. Semua tentang fakta. Oke. Nah, kemudian kita bertukar topi menjadi topi warna merah. Ya. Topi warna merah ini tentang emosi dan intuisi. Ya. Mengajak kita untuk masa-masa melalui emosi, melalui intuisi ya, feeling. Prasangka. Jadi boleh tuh prasangka ya. Nah, ini bisa jadi ini perasaan apa namanya kejujuran kita tentang ini ya. Kemudian reaksi berantai. Nah, setelah emosi gini timbul emosi yang lain ya. Jadi rasa sakit, jadi nggak enak, jadi kepikiran ya. Jadi terbayang-bayang ya. Ya. Emosi termasuk tersebut. Cobalah untuk berpikir menjadi orang, boleh juga menjadi orang lain juga boleh ya emosinya. Ya, kira-kira pelanggan kita, customer kita atau umum lihat bentuk produknya seperti apa nih? Packagingnya kok jelek ya? Nah, seperti itu ya. Warnanya kusam, kurang cerah. Nah, itu boleh ya, emosi. Nah, emosi ini adalah semua diutarakan, tidak boleh ada perdebatan. Ya, emosi itu dikatakan secara jujur. Ya, bahkan saking pentingnya topi warna merah, nggak boleh orang ngomong pas, nggak boleh karena semua orang memiliki emosi. Ya, emosi tentang apa namanya pelayanan ya, customer service. Nah, sekarang kan banyak yang pakai topi merah yang soal pelayanan Satpam BCA ya, itu jujur ya, dia ngerasa sendal jepit pun atau saldo berapapun ya, kita dilayani dengan baik. Nah, itu adalah kejujuran secara emosi. Topi merah dan itu kejujuran ya apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana juga dirasakan oleh produk kita dengan jasa kita ya dan seperti itu. Ya, kalau kita selama ini bukan sebagai tim ya, bukan pekerja atau wira swasta atau ibu rumah tangga apa-apa, kita boleh untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita berpikirnya bukan sebagai tim ya. Nah, kita memandang sesuatu tentang diri kita. Kemudian belajar self coaching ya, boleh tentang emosi, tentang seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi kuning ya. Nah, jadi kuning itu termasuk dengan optimis ya atau positif ya. Jadi di sini untuk membantu kita berpikir positif, ya, memandang sesuatu secara optimis ya, masalah dari sudut pandang yang optimis, kemudian membantu kita untuk manfaat mengambil keputusan ya. Jadi di sini sudut pandang optimis berbeda dengan hitam. Jadi berlawanan nih. Jadi putih dengan merah itu berlawanan ya. Jadi putih itu objektif, ya merah itu subjektif. Nah, hitam itu cari yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, ancaman-ancaman nggak enaknya secara jujur ya. Kuning justru mencari jalan keluar yang sudah diutarakan oleh topi hitam. Ya, ada peringatan, ancaman, pesimistis ya. Ini kayak produknya tidak laku deh. Ya, kemahalan harganya. Itu pelayanannya kurang bagus. Lihat aja deh, coba aja kamu telepon. Lihat rasa kamu gimana kata kata topi merah nggak enak dengar suaranya apa namanya ucapan dari customer service kita. Kata hitam tuh kan. Nah, seperti itu yang apa namanya yang jelek-jelek. Nah, itu boleh tuh ya. Jadi fokus. Nah, jadi kita perlu introspeksi sesuatu yang tidak baik perlu ya harus nggak boleh ya nggak boleh kita yang toxic positivity. Nah ini ada penguatan lagi bahwa kita tidak boleh toxic positivity justru yang ini harus ditemukan ya secara hati-hati mengapa keputusannya bisa gagal. Jadi boleh kita pesimistis boleh ya hitam ya wah ini kayaknya bisa gagal nih gitu ya. Mengapa yang diambil bisa gagal topi hitam sangat penting karena memberikan kesempatan pada kita untuk menghilangkan. Nah, kalau gagal kenapa begini? Nah nanti berarti kita cari jalan keluarnya nanti oleh topi kuning.
Seperti itu ya, melihat manfaat terus alternatif keputusannya, nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengganti keputusan salah yang ditemukan oleh topi hitam, membuat rencana kembali yang lebih baiknya. BCA pun memanfaatkan hacker-hacker, bahkan dia menantangnya yang bisa membobolkan MBCA, banking system, saya bayar. Kalau perlu saya rekrut. Udah banyak yang direkrut tuh hacker-hacker seperti itu, ya. Karena biar bagaimanapun hacker atau pembuat virus atau pembobol apa-apa dia jago di topi hitam, ya. Tahu backdoor ya, yang ahli IT tahu ya, backdoor itu jalan belakang ya. Jadi setiap sistem itu pasti ada kelemahannya ya, ada jalan belakang, ada juga trojan ya, trojan. Karena dia trojan itu menumpang ya. Nah, jadi ada paket ya. Kan transfer data itu ada paket ya, kita upload itu kita ada paket yang kita kirim gambar atau video ya, kita download ya, atau kita kirim WA itu upload ya, kita send, kita download. Nah, itu paket data. Nah, si topi hitam itu bagaimana menumpang dari paket data itu sehingga tidak terdeteksi kelemahan. Ya, jadi kayak kita ngirim terima terima paket, bisa jadi ya paket itu kena batuk dari sellernya, atau kena batuk dari kan lagi ketakutan COVID ya, kena batuk dari delivernya ya, kurirnya dan sebagainya. Makanya habis itu kita cuci apa. Nah, itu karena topi hitam seperti ini. Oke. Kemudian topi hijau adalah tentang kreativitas ya. Mau ide-ide baru, mendapatkan beberapa peluang alternatif, menghasilkan beberapa solusi ya. Jadi solusi driven. Jadi bisa juga dia solusi dari topi hitamnya ya. Jadi solusinya dia kreativitas ya. Nah, bedanya jadi hijau itu bayangkan sebagai rumput ya, rumput yang hijau ya, kreatif, tumbuh ya, solusi, menghadirkan suatu permasalahan diajukan. Nah, biru paling atas ya, bayangkan langit ya. Nah, dia akan mengontrol semua proses ini, putih, merah, kuning, hitam ya. Nah, dia mengontrol. Jadi nanti di proses 4 topi ini ada satu orang disebut dengan fasilitator atau moderator menggunakan topi biru. Nah, yang lainnya berpindah-pindah, topi putih, topi merah ya. Kemudian dia yang memerintahkan semua berubah topi kuning. Balik lagi ke topi merah. Oke, kita ke kuning lagi, ya hijau. Kalau perlu mundur lagi, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini moderator ini paling berpengalaman. Ya, karena untuk menggunakan ini kita perlu jam terbang ya, seperti itu. Nah, ini mind mapping ya, dari biru terkontrol, putih informasi data ya, hijau adalah produktivitas, kreatif, ide, kuning ya alasan logis positif ya, jadi positif ya, kemudian merah emosi, hitam kritis dan sebagainya. Oke, ini kita tadi bayangkan warna kertas ya, topi warna api menyala ya, jadi ini lawannya ya. Jadi yang satu objektif, satu subjektif, emosional ya. Hitam tentang kehati-hatian ya, lawannya kuning. Kemudian hijau adalah tentang kreativitas, ide baru dan inovasi, dan biru adalah tentang mengawal ya, mengatasi, mengontrol ya semuanya. Kita ulangin lagi, saya melakukan pengulangan ya. Putih tentang fakta, angka-angka, informasi kita punya, informasi yang perlu kita cari. Ya kita cari perlu di mana? Oke, dari BPS ya, Biro Statistik. Atau kita kalau perlu melakukan survei sendiri. Kita bisa sendiri atau kita sewa surveyor dan sebagainya. Emosi bagaimana? Emosi bisa masukkan juga ke surveyor ya, atau seperti apa. Atau kita yang ada di meeting ini seperti apa ya, topi hitam, apa saja ancamannya, kita cocokkan data ya. Apa berhasil atau aman nih, kalau gagal gimana ya? Tutup dong perusahaannya. Terus kalau nggak ada penjualan seperti apa? Seperti itu ya. Terus kalau semuanya ini gimana? Kalau semua saling saling menyalahkan seperti apa? Gitu. Kalau nggak ada jalan keluar seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau topi kuning manfaat ya, hijau eksplorasi, saran-saran ide baru, dan topi adalah biru adalah mengontrol ya. Kita ulang lagi ya, lebih dalam lagi. Jadi topi putih adalah netral, objektif, fakta, informasi ya. Oke ya, jadi bayangkan selai kertas ya, cetakan komputer tentang informasi, digunakan semua orang berfokus pada informasi. Informasi yang kita punya, kita butuhkan. Apa yang kurang ya? Ini kan pertanyaan coaching ya. Nah, kita tanya terus seperti ini ya. Nah, kita ajukan bagaimana kemampuan informasi yang kita butuhkan ya. Jadi fakta-fakta ya, dan fakta-fakta nggak bisa disangkal karena ini objektif ya, dan bisa diperiksa kebenarannya ya. Lebih baik lagi kalau dari
badan independen yang terpercaya, terakreditasi itu lebih baik lagi ya. Gitulah. Kemudian jadi apa namanya? Kita tidak menggunakan perasaan ya. Begitu kita beropini tentang data itu sudah menjadi dengan perasaan sudah jadi topi merah gitu ya. Nah, jadi data secara objektif gitu ya. Nah, jadi begitu kita kemudian jika tidak cocok ya, kedua hal ini bersama menjadi penting untuk memilih di antara keduanya. Ya. Jadi bagaimana jika data itu keduanya itu sama-sama fakta tapi berlawanan ya itu dengan data-data coba memilih juga atau mungkin bisa jadi ada pemisahnya gitu ya. Contoh berlawanan seperti ini ya, bisa jadi dua-duanya yang satu nolak atau yang belinya sedikit, yang satu senang belinya banyak. Oh, ternyata perbedaan gender. Nah, itu kan fakta, bisa gitu ya. Jadi itu dua-duanya fakta. Nah, jadi salah satu ilmu statistik adalah untuk mengeksplor fakta seperti itu ya. Nah, bisa juga kalau kita hanya salah satu, oh faktanya nih orang nggak suka ya. 70% orang tidak suka dengan produk ini, hanya 30% yang suka gitu ya. Oh, kalau gitu kan nanti ini masih netral ya, tapi begitu kita ketemu topi merah, ya udah, sorry, topi hitam udah tidak baik ya. Wah, alamat ini, gitu ya. Tapi begitu nanti kita balik lagi ke topi putih, kenapa begitu? Kita perdalam lagi. Oh, ternyata statistik ya, kita hanya laku di Jakarta dan Jawa Barat, dan itu cukup untuk menghidupi kita. Gitu dah. 30% itu cukup menghidupi kita atau dengan 20% juga. Oh, oke, masih jalan. Nah, itu kan ada fakta lagi. Gitu ya. Emosi yang tadinya ini mulai tenang ya. Oke, kita gini. Nanti kreativitas ya. Bagaimana kalau kita ekspansi ke pulau yang lain ya, ke Jawa Tengah ya, atau apa-apa gitu ya. Nah, itu tentang topi putih. Nah, dan tidak membawa opini, tidak membawa emosi ya. Jadi, kalau terjadi pertentangan kita cari data lain lagi, kenapa bisa terjadi. Jadi selalu bermain dengan data ya. Yang di statistik kita sudah kenal dengan istilah demografi. Ya, jadi bersifat netral ya, objektif tentang dunia ya, tidak bukan untuk menyerang gagasan ya. Karena gagasan bukan di sini tempatnya, bukan di topi putih ya. Jadi bisa memakai caranya seperti survei ya, kuesioner ya, dan informasi yang dibutuhkan ya. Jadi gagasan ini pun nanti yang digagaskan oleh topi lainnya. Oh, kita perlu survei supaya nanti memenuhi kepuasan yang dibutuhkan oleh topi putih. Kan tadi pertanyaan itu ya, data apa lagi yang kita butuhkan. Gitu ya. Oke, nah topi merah ya, tentang perasaan, tentang emosi, tentang insting ya, termasuk keterlibatan emosi-emosi yang akibat masa lalu. Kan masa setiap orang berbeda, boleh aja. Itu bisa jadi mewakili masyarakat ya, dengan kondisi masa lalu yang berbeda-beda. Boleh juga ya, dengan adat istiadat yang berbeda, dengan suku bangsa yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan ras yang berbeda. Boleh bisa jadi mensikapinya seperti itu. Ya, bisa jadi misalnya suatu kalimat di TV ya, bagi orang Sumatera biasa saja, tapi bagi orang yang sudah halus atau Jawa halus menyakitkan hati, boleh, itu bisa. Nah, itu ditemukan oleh topi merah, gitu ya. Kalau topi itu mah biasa aja, baper amat. Nah, seperti itu dibuktikan oleh topi merah ya. Jadi bayangkan kehangatan, perasaan ya, emosi ya, kemudian diskusi. Jadi boleh. Nah, tapi di sini jangan ditanya kenapa, sebabnya. Nah, enggak. Itu adalah tentang fakta. Jadi di sini tentang kejujuran saya merasa sebenarnya nggak tahu ya, saya ngerasa nggak enak aja. Nah itu biarkannya mengalir, biar emosi kejujuran itu biar keluar. Nah jadi bukan untuk dipertanyakan kenapa seperti ini ya, itu loh. Ini jadi jujur ya, kalau ngomong jujur nih packagingnya jelek ya. Saya sering ya, teman saya Burani Sherman yang kotak Fermina, saya sering bilang nih, buka segel itu susah gitu, susah. Jadi saya mesti pakai pisau. Nah, pernah seperti jadi kan vendor tutupnya kan ganti-ganti gitu. Sekarang lagi susah lagi. Nah itu seperti itu. Ya, jadi bisa jadi kita kesel atau apa gitu ya. Sekarang kan banyak tuh Cheetos apa yang ada di minimarket ya, besar bungkusnya. Tetap pas kita buka isinya kecil banget di bawah. Nah itu kan emosi kita seperti apa ya? Seperti kucing dalam karung kan tampakannya. Nah itu juga semua bisa dieksplor dari topi merah. Ya, jadi walaupun intuisi tidak selalu benar ya, bahkan Einstein benar, tapi ini kita ungkapkan ada di sini ya. Bisa jadi pertimbangan. Ingat kemarin kita sudah belajar ya emosi penjualan ya. Baik sebagai pembeli atau penjual. Nah, jadi ternyata emosi itu berpengaruh. Jadi di sini boleh emosi jujur ya. Bahkan bisa mengalahkan, bisa mendominasi atas logika gitu ya.
Oke, ya di Jepang juga ya. Di Jepang itu tetap orang segan ya kalau ngomong yang apa namanya ini ya, tapi beda sama di Amerika. Jadi beda ya, kita ada Sunda halus Jawa halus sama yang dari Sumatera ya, itu lebih kasar, lebih kasar. Ya, di sini semua diperbolehkan ya. Jadi saat itu gagasan, kontribusi saat menggunakan emosi ya, dengan insting, dengan feeling. Ya. Nah, ini dengan rasa, kunci dengan rasa ya. Saya rasa ya, rasanya kok menarik ya. Kayaknya nggak biasa seperti itu ya. Jadi perasaan intelektual, tapi dalam bentuk rasa ya. Jadi setiap apa nih individu yang dalam peserta rapat ya selalu mengungkapkan perasaan ya saat dia menggunakan topi merah ya. Jadi nggak boleh tuh pas sama lewat karena informasi ini dibutuhkan ya, dibutuhkan. Oke, nah sekarang tentang topi hitam ya. Jadi fokus pada risiko masalah ya. Nah, ini yang membuat kita ya melatih untuk awareness terhadap risiko ya. Bisa kita perhitungkan nanti di topi putih ya. Calculated risk ya. Risiko bisa diperhitungkan, tapi risiko harus ditemukan oleh topi hitam. Harus ya. Kemudian tentang ancaman-ancaman ya, kita SWOT analysis ya, atau kelemahan-kelemahan. Kita punya kelemahan seperti ini, kita lemah di pengiriman, kita lemah di packaging, kita lemah di proses pengambil keputusan ya. Ya, jadi di sini mungkin bisa jadi topik terpenting ya. Sense of crisis-nya terbangun di topi hitam. Jadi kita perlu sense of crisis ya. Nah, ini mungkin berapa perusahaan besar yang begitu arogan ya, seperti Nokia ya dan sebagainya, dan tiba-tiba hilang sampai sekarang, dia mungkin belum mengenal teknik topi hitam atau tidak mengenal 6 topi berpikir ini ya. Ancamannya seperti apa? Merasa unggul ya? Enggak ya. Jadi ingat ya, pertama kali apa namanya? Nokia kalah dengan BlackBerry ya. Kata Nokia connecting people, orang sukanya ngobrol. Kata BlackBerry enggak, sekarang zamannya orang senangnya texting. Enggak. Nah, texting ya, texting orang nyaman kapan saja ya, sesempatnya, tidak harus terus-menerus. Akhirnya door ya, suatu saat akhirnya terjadilah ya. BlackBerry terbukti benar gitu ya. Nah, BlackBerry lama-lama berada di atas ya, awang-awang ya. Dia tidak menggunakan topi hitam, ancaman dari Android ya. Android bisa untuk siapa saja ya. Tapi dia BlackBerry mengatakan orang menyukai keyboard fisik gitu ya. Lihat aja tuh. Memang yang masih ingat yang pertama pakai iPhone ya, ngeselin ya, ngetik iPhone itu ngeselin ya. iPhone-nya masih kecil, mungil, ngetiknya salah-salah mulu gitu ya. Nah, tapi lama-lama diperbaikin. Nah, orang sekarang udah terbiasa dengan virtual keyboard. Udah terbiasa sekarang. Nah, BlackBerry mau masuk pun udah nggak bisa lagi. Orang akan berpikir, oke, memang nyaman pakai keyboard fisik, tapi layarnya jadi kecil. Jadi kepake. Nah, orang sudah berbeda gitu ya. Dulu nyaman pakai ini, nggak apa-apa layar kecil, yang penting ngetiknya enak. Nah, tapi lihat tuh virtual keyboardnya, Android versi lama juga dulu layarnya masih kasar-kasar ya, masih nggak halus ya, ditekannya masih keras ya. Sedangkan yang versi IPS kaca apa namanya screen IPS lebih paling mahal ya, sangat mahal. Sekarang sudah terjangkau. Sekarang semua udah bagus ya, kecuali betul-betul yang Android yang murah sekali, tapi sekarang yang sedang-sedang layarnya sudah enak. Nah, itu ditemukan oleh topi hitam. Ya, ancaman-ancaman diabaikan. Positive thinking mengabaikan ya, toxic positivity dia mengabaikan topi hitam. Ingat ya, jadi topi hitam itu penting. Bahkan Irjen ya, Inspektor Jenderal, jaksa dan sebagainya ya justru bermain di topi hitam ya, hacker, mencari kelemahan-kelemahannya gitu ya. Unik ya, jadi apa namanya, menarik. Dunia ini berwarna ya, jadi perlu untuk mencari kesalahan-kesalahannya dengan tujuan positif ya, tujuan untuk ditemukan perbaikannya gitu ya. Nah, topik kuning bersifat optimis ya, apa manfaatnya ya, kita jual dengan manfaatnya ya. Kemudian optimis ini bisa terjual ya, pasarnya seperti ini. Masa depan seperti ini. Memang sekarang enggak, tapi masa depan akan tiba saatnya. Nah, jadi cahaya matahari berwarna kuning ya, terutama yang baru terbit ya, warna kuning ya. Pertama kali jingga kuning ya. Jadi dia ke atas itu tentang optimistis ya, optimisme ya. Jadi kalau kita
ganti topi berwarna kuning, kita berbicara tentang optimistis ya. Nah, manfaatnya apa ya dari produk kita, dari jasa kita, dari ide kita ya, atau dari sifat kita ya, kan bisnis itu ada karakternya, ada karakter selalu yang pertama Intel ya, Intel kan selalu yang pertama ya, ada followernya AMD, bahkan sekarang AMD udah mulai mengalahkan Intel ya dan sebagainya, jadi selalu ada karakternya ya, jadi optimis ya. Kemudian juga kadang-kadang lebih sulit dipakai oleh topi hitam karena natural ya, manusiawi bahwa kita lebih gampang mencari kesalahan, itu natural gitu ya. Jadi optimisme ini kadang-kadang, apalagi kalau kita punya masa lalu yang banyak ini, agak sulit. Jadi terus terang emang optimis ini, apalagi zaman pandemi ini ya, agak sedikit di bawah gitu. Tapi bisa kalau terus-terusan terus-terusan dibangun ya, cukup sebar ini bisa menggunakan jadi di sini kita mengembangkan kepekaan nilai ya, berarti menjadi peka sudah ada terhadap bahaya ya, terus kreativitas seperti apa ya, jadi dikembangkan. Nah, kreativitasnya perlu dikembangkan ya. Nah, karena kreativitas itu akan menjadi strategi ya. Jadi kreativitas itu, ingat ya waktu kita belajar grow ya, goals, reality. Nah, reality itu kalau bisa menjadi, kita kembangkan dengan kreativitas kita menjadi reality yang baru. Nah, dengan suatu kreativitas kita mempunyai terobosan baru, jadi opsi yang berbeda ya. Nah, orang lain opsinya hanya 5, tapi karena kita punya kreativitas, opsi kita jadi 7, jadi 9 atau jadi 10. Nah, itu gagasan-gagasannya. Kalau perlu kita sudah punya masa depan yang orang lain belum terjadi. Seperti itu ya. Topik kuning adalah tentang harapan, tentang optimisme, tentang kreativitas, tentang gagasan yang baru ya. Nah, jadi kadang-kadang sekarang, apalagi sekarang zamannya dunia kreatif ya, emang jarang. Tapi inilah yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ya. Makanya disebut dengan nilai tinggi, ya, kreatif ya. Mencari nilai, temuan baru, penelitian baru, kita memerlukan kreativitas ya, yang sesuatu yang baru, kreatif ya. Nah, di bawah kreatif adalah inovatif, nggak apa-apa ya, sesuatu yang baru juga, repackaging dan sebagainya. Ya, jadi kelihatan tidak menarik, bagaimana menjadi nilai tinggi, gitu ya. Bisa jadi karena packaging yang tadi ditemukan oleh topi hitam ya, dan emosi yang nggak enaknya ditemukan oleh topi merah. Ya, tapi ini produknya bagus, hanya saja marketingnya belum jalan, orang belum kenal. Ini produk bagus banget, ya. Misalnya obat bisa mengobatin ini, harganya murah, terjangkau, gitu ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini kreativitas itu, optimisme itu ditemukan, digagas oleh topi kuning, ya. Dan harus didasarkan logika, ya tentu saja ya. Ini ingredients-nya, bahan-bahannya bagus, bermutu tinggi ya, halal dan sebagainya. Itu boleh disampaikan, gitu ya. Oke, bagian tim hijau ya. Nah, hijau itu adalah untuk yang tadi kreativitas untuk suatu optimisme. Nah, di sini kreativitas untuk suatu ide atau alternatif ya. Berikan saya alternatif baru. Ya. Jadi bayangkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bertumbuh ya, bercabang. Ya. Jadi lambang dari ide baru, ide yang segar. Hijau itu segar ya, kreativitas baru. Ya. Jadi hijau itu lambang kreativitas, kesegaran ya, gagasan baru ya, memaparkan pilihan alternatif ya. Nah, jadi dia posisinya ada di optionnya ya, alternatif baru. Kemudian kita berusaha untuk mengubah, memperbaiki gagasan yang diusulkan ya. Jadi bisa jadi ada gagasan sudah ada, gagasan yang bagus itu kita rigagasan lagi, gitu ya, kita gagas ulang lagi, lebih baik lagi. Nah, itu perannya topi hijau, diperbaikin lagi, gagasannya lagi ya. Yang pertama disebut kreatif, yang setelahnya disebut dengan inovatif ya, karena kreatifnya sudah terjadi, gitu ya. Jadi nilai adalah waktu khusus diberikan pada semua orang untuk melakukan upaya kreatif ya. Jadi tidak hanya pencetusan gagasan, gitu ya. Jadi tidak berdiam diri. Jadi semua ini, dunia itu berubah. Ini berubah. Jadi
kalau kita tetap statis mati kita. Nah, itu dibutuhkan topi hijau ya. Secara energi tadi dibutuhkan oleh topi kuning ya. Secara kreativitas sesuatu yang baru itu dibutuhkan oleh topi hijau ya. Jadi melakukan permainan game teori ya. Topi hijau diberikan untuk menyampaikan kemungkinan-kemungkinan ya. Nah, jadi apa perannya dari produk kita, dari jasanya ya. Kemudian membuat kemajuan ya. Ini kita lihat aja ya, 2000 Tiongkok dulu nih sejarahnya bisa dibaca ya. Kemudian Tiongkok dulu pernah ini ya, dulu zaman kemasan. Jadi dulu emang udah berbeda ya. Jadi yang perbedaannya adalah di inovasi. Oke, saya percepat ya. Udah lewat 40. Ya, jadi di sini adalah gagasan termasuk biaya rendah ya. Ini mudah diuji dan sebagainya. Nah, sepakat biru. Nah, biru itu kita berbicara tentang fasilitator. Ya, nah di sini fasilitator adalah ini kan baru ya, baru. Saya sudah lama apa namanya tidak bekerja secara tim ya, tapi dulu saya 23 tahun, Pak Prabowo tahu ya, saya dulu 23 tahun dan kita sudah pernah belajar tahun 99 atau 2000 ya, sudah mempraktekkan ya, sudah membelajar. Awalnya bingung gitu, ini apa sih gitu ya. Jadi lama proses penerimaan ini dan proses adaptasi ini lama. Tapi nanti menjadi lama-lama jadi sesuatu benar ya. Lama-lama rapat ini menjadi efektif ya. Nah, laporan ya dari perusahaan-perusahaan mereka yang sudah menerapkan topi apa namanya Six Thinking Hat ini adalah rapat bisa berkurang menjadi ada yang bilang 75%, ada yang menjadi efektifnya menjadi hanya 20% waktunya sudah selesai, sudah dapat keputusannya. Yang dulu yang ngalor ngidul apa-apa gitu ya. Jadi lebih efektif. Seperti itu ya. Walaupun lebih panjang tapi hasilnya lebih jauh. Boleh seperti itu. Jadi dilaporkan bahwa mereka perusahaan yang sudah menerapkan Six Thinking itu mengalami peningkatan efektivitas ya luar biasa, pemangkasan jamnya dan produktifnya lebih tinggi ya. Dan mereka yang paling berpengalaman kan tadi kan semuanya gagap ya. Awal kita di sini gagap ya awal-awal ya. Gitu. Tapi begitu yang paling berpengalaman menguasai prosesnya dialah yang menggunakan topi biru. Fasilitasnya moderatornya dia melihat situasi ya. Kalau perlu nanti dibolak-balik lagi merah ke merah lagi ke putih lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi fokus adalah kontrol proses ya, topi biru. Ingatnya adalah langit. Ya, langit kan di atas segalanya. Gitu ya. Dia tentang proses ya. Dia tinjauan umum ya, berpikir ya, tentang berpikir ya, bagaikan dirjen orkestra ya. Semua lihat dari arah depan rumah. Oke, gimana? Itu ya, yang kamu lihat apa ya. Semua yuk geser semua. Kayak tour leader lah. Semua dari samping rumah atau kita ngajak ke melihat tour leader ke museum dan sebagainya, itulah topi biru ya. Akhirnya nanti dia menentukan situasinya ya, dia yang merangkum semuanya, dia memainkan apakah ganti topi balik lagi ke topi yang sebelumnya gitu ya dan sebagainya. Oke, dari sesi meminta hasilnya ya, dibentuk ringkasan ya, keputusan solusi dan sebagainya ya. Kemudian ada kemajuan kecil atau kemajuan besar yang sudah dibuat, ya tindakan selanjutnya apa? Nah itu semua topi biru yang memimpin ya, dirjen orkestranya. Ya, ini strategi ya, jadi memahami ini membuat berbagai model kerangka berpikir, macam permasalahan ya, menggunakan 6 topi ya. Jadi urutannya berbeda ya. Saya lihat nggak ada yang baku ya. Pengalaman saya juga nggak ada yang baku. Tiap perusahaan bisa berbeda-beda ya. Bisa mulai dari biru dulu, bisa mulai dari putih dulu, apa-apa. Itu nanti saya akan kasih contoh. Ini contohnya ya. Ini juga ini contoh dari dikumpulkan ya. Kalau untuk ide ternyata biru, putih, hijau, biru lagi, gitu ya, gitu loh. Ini inisial ya dan sebagainya. Nah ini saya kurang berpengalaman di sini ya karena yang saya kebanyakan dari proses saya orang teknikal ya. Secara apa namanya secara red saya butuhkan yang orang lain. Nah, jadi beda-beda setiap perusahaan berbeda ya. Performance review ya, blue, red,
white, yellow yang paling bawah ya. Nanti red-nya sampai diulang lagi ya. Performance itu kadang-kadang ada menimbulkan emosi ya. Kemudian problem solving. Nah, ini adalah kumpulan ya. Jadi ternyata kebanyakan menurut yang sudah berpengalaman ya, kalau problem solving sebaiknya blue white gitu loh. Kalau kita belum pengalaman boleh ya. Boleh dari biru, kita coba sesuai urutan ini ya. Putih ya, habis putih kita merah. Di sini kan begitu kan ya. Nah, lama-lama dengan apa berjalannya waktu, kita dengan grup kita, dengan tim kita di perusahaan kita mulai menemukan, oh ternyata pola kita memerlukan emosi, gitu ya. Maka nanti ada beberapa kali kita berbalik-balik ke merah lagi, gitu ya, ke putih lagi dan terakhir ke biru lagi, gitu ya. Nah, mungkin yang bisnis, yang kreatif ya, mungkin nanti sering ke kuning sama hijau dengan optimis ya, gitu loh. Atau boleh juga yang keduanya dasarnya dasar pesimistis ya, dasarnya tentang hitam. Perusahaan ini lagi turun, lagi kacau nih. Ya. Penjualan lagi jelek. Nah, situasi di dalam juga lagi tidak kondusif. Nah, jadi topik kedua setelah biru bisa dimulai dari hitam. Mulai dari permasalahan-permasalahan. Boleh seperti itu ya. Habis itu merah. Gitu ya. Seru itu. Boleh ya. Begini, karena begini ya. Atasan cuek, ngomong keras, apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Boleh seperti itu. Ya, nanti akan menemukan sendiri. Dan ini adalah jam terbang. Gitu ya. Jadi kita meningkat. Nah, seperti ini dari reframe yang biasa ya. Sebenarnya kita sudah belajar, kalau kita sudah belajar SWOT analysis, sebenarnya reframe ya, sama-sama berpikir tentang strength. Habis itu sama-sama tentang kelemahannya ya. Sama-sama dengan opportunity-nya apa sih? Kemudian ancaman-ancamannya terjadi seperti itu. Jadi mirip ya, mirip. Tapi di sini lebih spesifik lagi, melibatkan emosi, melibatkan fakta, melibatkan ancaman ya. Masa depan suram ya, melibatkan optimis ya lawannya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian adalah implementasi ya di Bono ya. Jadi goal meeting ya, red hat ya dan sebagainya. Kemudian nanti blue lagi sebagai perangkum ya di terakhir. Gitu ya. Jadi tadi green ide, tawaran, solusi masalah yang ada ya, 10 menit ini cuma contoh aja. Cuma contoh aja ya. Ya, studi kasus, direktur perusahaan properti bingung harus membangun gedung kantor baru ya. Rancangan seperti apa dipakai. Kebetulan kondisi ekonomi sedang baik, penyerongan sedang banyak ya. Semakin tipis ya. Jadi ruang-ruang kantor nih nyaris under supply, bukan oversupply seperti sekarang ya. Kemudian dia melakukan perencanaan ya. Kemudian topi putih ya, melihat permasalahan, data-data, analisa yang mereka punya, mengatur saat gedung dibangun, kebutuhan ruang kantor seperti apa ya. Sangat tinggi ternyata seperti itu ya. Maaf ini kurang kekinian sekarang ya, zaman pandemi ini cuma contoh aja ya. Proyeksi pemerintah ekonomi stabil selama berapa tahun ke depan ya. Jadi ini adalah proyeksi ya, data pemerintah proyeksi. Diambil sebagai fakta ya, bukan untuk diperdebatkan ya. Jadi topi putihnya. Kemudian topi merah berpikir kurang bagus ya. Orang tidak suka menyewa ruangan di sini gitu ya. Lantai ini kurang bagus ya, parkirnya kurang enak ya, kena ganjil genap, itu kan bisa ya, kekhawatiran seperti itu. Ini contoh-contoh aja, seru kalau udah seperti ini, seru gitu ya. Nah, topi hitam kalau ada prediksi pemerintah bisa aja meleset ya, bisa ya, bisa. Seperti ini optimisnya pertumbuhan ekonomi 7% gitu ya. Nah, ternyata meleset itu kan meleset ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa jadi atau melesetnya banyak ya, bisa pandemi ya, bisa karena ini, atau bisa energi kan mulai krisis energi ya. Nah, itu bisa meleset semuanya. Ya, perhitungan di atas kertas bisa meleset semuanya. Nah, Singapura pun terancam ya, lagi ini dengan Indonesia karena Indonesia pemasok energinya. Nah, semua bisa meleset. Nah, topi hitam itu yang mengemukakan dan harus didengar. Seperti itu. Nanti dia bilang tuh kan benar apa kata saya, gitu ya. Saya sudah mengatakan seperti itu, ya, dan sebagainya. Kalau topi kuning kebalikan ya. Oke, benar. Tapi kita melihat peluang di lainnya. Jadi pertumbuhannya optimisnya seperti apa? Nah, dia optimisnya. Nanti berkuat oleh topi hijau, gitu ya. Jadi banyak bisnis-bisnis baru
ya. Nah, kalangan mereka yang kreatif itu, pebisnis itu justru melihat masalah, ya, dan mereka menjadikan masalah itu sebagai bisnis untuk menawarkan solusi. Kan bisnisnya seperti itu ya, orang perlu dari masalah seseorang ya. Nah, yang sekarang naik karena menyelesaikan masalah ya. Online itu menyelesaikan masalah. Delivery kita nggak usah belanja, ada apa namanya, ada kurir yang antar ke depan rumah sampai ke pagar kita, itu menyelesaikan masalah karena masalah orang seperti itu ya, dan sebagainya. Saya masalah topi hijau mungkin mempertimbangkan ya rancang bangun dan sebagainya, gedung-gedung topi biru ya, cepat-cepat lagi ya. Kesimpulan apa ya? Kesimpulan to the point aja ya. Terus terang pikiran kita cenderung kompleks ya, bahkan yang mudah dibikin sulit gitu ya. Memang banyak faktornya banyak ya. Jadi pikiran itu kompleks dan rumit. Nah, di sini dipermudah, disederhanakan. Jadi tujuan adalah dua ya, menyederhanakan pemikiran ya. Jadi kita fokus ya, boleh pakai teknik mindfulness juga boleh ya. Bagaimana fokus terhadap objektivitasnya terhadap data itu kan menyederhanakan. Kita lepas semua rasa, semua emosi, gitu ya. Nah, begitu emosi kan jadi opini, gitu ya. Kita mulai menyederhanakan. Ya. Dan ini dilatih ya. Mirip seperti kita di laboratorium ya. Betul-betul terisolasi, ya. Penelitian kita terisolasi supaya hasilnya sesuai laboratorium ya. Tidak. Jadi faktor-faktor lainnya kita minimize. Kalau bisa mendekati 0. Nah, gitu ya, betul-betul kita sederhanakan. Jadi nggak banyak asumsi-asumsinya, gitu ya. Nah, kemudian kita terjadi pergantian dalam proses berpikir, ya. Sama-sama kita berpindah-pindah ya, dari biru ke putih. Datanya seperti ini. Penjualan kita turun, ya. Tagihan-tagihan yang belum dibayar terhadap vendor meningkat, ya. Bunga-bunga pinjaman banknya perusahaan kita meningkat. Ya, ini fakta semuanya, gitu ya, fakta semuanya, gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Nah, yang tadinya nggak pernah tahu data itu jadi tahu, ya, tapi belum pakai emosi dulu ya. Oh ya, faktanya seperti itu ya. Kelihatannya dari luar baik-baik saja ya. Bisa aja seperti itu. Nah, habis itu boleh ya bermain dengan emosi seperti apa ya. Tapi terang aja, nggak laku ya. Ternyata orang tidak suka dari warnanya, packagingnya ya, pengirimannya, telat waktu prosesnya lama ya, harganya dan sebagainya gitu ya. Oke, kita sudah selesai ya. Jadi kita jelas tanpa menyinggung perasaan ya. Jadi tanpa ego kita lepas semua dari sudut pandang yang sama. Tantangan pertama terbesar adalah belum terbiasa ya, belum terbiasa, orang masih nyangkut dengan egonya gitu ya, dengan egonya, masih nyangkut dengan perasaannya, atau bersikeras dengan data ya, datanya gitu ya, data yang dia pegang, padahal ada data lain ya, data lain dengan cara, kan statistik itu, survei itu dengan pertanyaan yang berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda ya. Kunci adalah di pertanyaan. Jadi kalau kita memainkan data, bermain di pertanyaan gitu ya. Oke, kita sudah selesai. Silakan jika ada pertanyaan. Yang masih bingung nggak usah khawatir ya, karena ini pertama kali. Nah, terima kasih Pak Probo yang sudah mengusulkan ide ini seperti ini. Bagaimana dari sisi NLP-nya? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya dulu ya Pak. Ya, silakan Pak Probo. Ya, terima kasih Pak atas terwujudnya ini Pak untuk Ya, 6 topi. ya, Bagus sekali ya Pak materinya. ya, Saya coba ini Pak ya, mencoba menganalisa dari sisi kalau kita bekerja teamwork ya Pak ya, yang biasanya ya, ada bos atau pimpinan yang karakternya koleris Pak. ya. Ini tantangannya 6 topi ini di sana ya Pak ya. Artinya bos kan selalu benar ya Pak ya. Ya, Seolah-olah satu arah ya Pak. Kalau 6 topi ini kan semua arah ya Pak ya. ya. Makanya pembukaan dari Edward de Bono itu nggak ada itu karakter koleris apa nggak ada. Lupakan visual, auditory kinestetik. Lupakan koleris, melankolis yang bermain data ya, plekmatis.
ya, yang nyembunyi-nyembunyi ya, menggumam sendiri ya, informasi tidak dikeluarkan. Nah, kesempatan yang pragmatis itu keluarkanlah tanpa judge ya, tanpa apa namanya, dipotong tanpa apa-apa. Nah ini awalnya memang tingkat kesulitannya di sana, Pak Probo. Tapi Betul ya, semua Pak. harus sepakat bahwa kita punya tujuan bersama. Karena Gitu. pimpinan rapat umumnya kan bosnya kan Pak ya. Ya, Jadi ini tantangannya adalah gimana nih supaya permainan ini bisa terwujud kan itu sih Pak ya. ya, dan memang terjadi pada kita gitu loh, gitu ya. Iya. Di perusahaan saya juga banyak yang tipe bos ya, semua seperti itu ya, dia mulai terusik gitu ya. Iya. Anti kritik ya, terus Iya, apa-apa selama ini iya. pada nyaman. Emang tuh selalu permasalahannya ya. Jadi memang perlu adaptasi seperti ini ya. Kalau sudah disampaikan tujuan, mereka emang belum tahu ya, apa namanya, belum memahami secara benar. Tapi kalau secara benar tujuan seperti ini, jadi akan terjadilah seperti yang tadi saya ceritakan ya, berapa banyak perusahaan besar yang sekarang sudah tidak ada ya, BASF, ya, Iya. Ericsson, Nokia ya, dan sebagainya. Iya. Nah, Garuda udah sekarat ya, mau digantikan Pelita mungkin ya, kabar ya, gosip ya seperti itu ya, anak perusahaan Pertamina dan sebagainya. Begitu Jumawa apa-apa, kenapa nggak bisa melepas keegoannya, Iya. apa-apa, dan nggak bisa melihat ancamannya. Boleh mereka dengan mereka pasti menggunakan teknik SWOT, SWOT pasti udah standar ya gitu loh. Tapi dia tidak melihat ancaman pada diri sendiri bahwa dengan egonya itu tidak berhasil ya melihat dari topi hitam gitu ya. Ada orang topi Iya. merah di cancel ya, marah dia, ego tersinggung ya. Hmm. Curhat kamu seperti itu. Tantangan saya ngerasain seperti itu dan semua merasakan ya, semua merasakan karena ini perlu jam terbang gitu dan nanti emang ya, diharapkan ya mereka itu yang nanti akhirnya menjadi apa namanya, menjadi objektif dan mereka layak pimpinan itu menggunakan topi biru diharapkan. Jadi Iya. memang permasalahan umum dan nggak ada jawaban yang pasti, harus dengan pemahaman yang sebenarnya Pak Probo gitu loh. Sama saya juga merasakan, Pak Probo juga merasakan semua seperti itu loh. Emang harus top down, karena egonya terusik ya. Jadi emang betul-betul pengenalan ini harus top down, bukan bottom up, harus top down gitu loh. Nanti baru disosialisasi ke bawah gitu loh. Iya. Gitu Pak Probo. Lebih baik bosnya di coaching dulu Pak ya. Iya, betul. Nanti sampai akhirnya diperkenalkan sistem topi ini kan, gitu loh. Iya. Memang SWOT itu masih belum detail ya, bisa itu karena tidak apa namanya, tidak full tentang emosi ya, gitu loh. Di sini emosi itu tidak boleh dipertanyakan. Kok kamu gitu sih? Kenapa kamu begitu? Enggak boleh itu kan. Nah, di topi merah tidak boleh mempertanyakan sebab, ya. Tidak boleh mempertanyakan seperti itu, tidak boleh menjudge seperti itu. Oh, jadi itu Subjektif ya. ya, ya gitu. Jadi kita mendengarnya sebagai objektif ya. Orang ada mengutarakan dengan topi merah, gitu lah. Jadi subjektif itu kita memposisikan sebagai objektif. Oh ini kan fakta, gitu ya. Kita kan udah belajar kan bahwa uang itu fakta, itu kan emosi kan, psikologi kan. Iya. Perlu topi merah itu perlu, topi hitam itu perlu. Dan di sini disosiasi bermain semua Pak ya. Bermain ya. Nah, jadi kita syukurnya belajarnya sedikit-sedikit ya. Kita belajar reframe ya, asosiasi. Nah, ujung-ujungnya makin kesini kepikan itu kepake ya. Kepake potongnya itu kepake lagi. Dipakai untuk individu bisa kan Pak ya? Bagus kan? Ya, bagus. Jadi di sini termasuk saya sekarang ya, gitu loh. Karena saya tidak bermain dengan tim ya. Nah, saya memakai gitu loh. Seperti ini gitu loh. Karena saya emang punya dari 23 tahun kerja, mungkin saya atau 8 atau 9 tahun saya menggunakan meeting ini dengan Pak Andri, dengan Pak John ya, dengan Pak David gitu. Kita sudah melakukan itu. Nah, moderat Pak ya. Ada ya, Pak John, Pak David ya, moderat ya Pak ya. Ya, yang memperkenalkan tuh almarhum Pak Andi ya, Andi Hartono gitu loh, dia kenal. Oh, Pak Andi kan? Iya, jadi apa namanya yang membawakan ke perusahaan kita gitu loh. Udah almarhum ya, mungkin udah 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Gitu. Terima kasih ya seperti ini. Jadi saya tergali lagi gitu ya. Saya sisi dari NLP ini reframe gitu ya.
Dan apa namanya, terus seperti ini bagaimana kita objektif, dan kita kemarin baru aja ya, jadi momennya tepat ya, baru aja belajar psikologi uang gitu ya. Jadi hati-hati dengan emosi kita ya, bukan sekedar hati-hati juga, kita hargai emosi itu ya. Nah, jadi kita reframe kapan kita sebagai penjual, kita kapan sebagai pembeli, dan kembali kita sebagai pembeli kan. Kita diudak-aduk dengan emosi gitu loh, harus beli sekarang, kemudahan gesek apa namanya, kartu kredit dengan apa ya, dengan bermain waktu dan apa seperti itu, dan ternyata emosi. Jadi kita hargai di sini ya, topi merah dengan topi hitam, jangan dibawa baper ya. Seperti itu. Ini juga melibatkan otak kiri, otak kanan juga kan, Pak? Pasti ya. Begitu topi putih kan kiri banget kan? Gitu lah. Nah, biru kan kiri banget, kan dia mengatur proses, dia menganalisa ya, seperti itu. Dia mengatur proses. Hitam juga, Pak? Iya betul. Iya begitu ya. Begitu udah hijau, merah, kuning di kanan, ya, Pak, ya? Di kanan, betul sekali. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Purbo. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada yang bingung? Ya? Nggak usah khawatir ya. Ini baru pertama kali. Mau mengkonfirmasi, Coach. Ya, silakan Bu Mercy. Maaf ya, ada suara angin. Saya lagi di sawah, Coach. Asik sekali. Iya, sebetulnya konsep ini tuh kayak apa ya? Seperti keseimbangan dalam pengambilan keputusan gitu kan ya, Coach ya? Ya betul, mengambil sudut pandang yang berbeda dari sisi yang berbeda ya, sehingga keputusannya sumbernya kaya, gitu ya, kaya ya, dari segi ancaman, dari segi emosi, dari segi fakta ya, dari segi kreativitas gitu ya, dari segi optimistis, dari segi pesimistis dan sebagainya, gitu Bu Mercy. Oh iya, artinya kalau kita tim, kita bisa menggali lebih banyak pendapat dari sudut pandang yang lebih lengkap. Kalau secara personal, pastinya kalau personal itu, pengalaman ya, based on pengalaman dengan mempertimbangkan banyak hal gitu ya, Coach. Iya, dan kalau kita personal, kita banyak hal yang kita tidak punya pengalaman, orang lain punya pengalaman. Itu kan saling melengkapi, mengisi puzzle kan. Makanya saya penutupnya selalu question answer itu puzzle. Masih ada yang bolong. Nah, dengan jawaban ini diharapkan dari pertanyaan menutup puzzle yang kosong. Nah, dan uniknya adalah indahnya dari teknik 6 topi ini adalah semua menggunakan topi yang sama. Itu indahnya. Nah, jadi begitu ada yang menyimpang ya, sama-sama kita ingatlah kita lagi topi putih loh. Ya, nggak ada opini ya, opini ya, nggak ada perasaan, tidak ada subjektivitas dan sebagainya. Waduh, asik sekali lagi di sawah ya. Saya suka itu. Iya. Ya, terima kasih banyak Coach Ardi. Ya, silakan. Ada yang lain? Oke. Kalau nggak ada, nanti kita bisa lanjut ya. Ada di apa namanya? Silakan. Bagi yang berkenan kita akan sesi foto. Bagi yang berkenan untuk buka kamera, silakan. Kita akan sesi foto 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oh, Mbak Ami lepas ya. Oke. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya, dan bisa pelan-pelan diaplikasikan ke kehidupan kita, ke tim kita ya. Nanti bisa kita lanjut pada diskusi. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, izin saya tutup ya.